Assalamualaikum, halo semuanya. Di video kali ini saya akan menceritakan tentang sejarah masuknya kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Jadi ini adalah kelanjutan materi dari video yang sebelumnya, yaitu tentang kehidupan masyarakat Indonesia pada masa prasejarah. Jadi setelah melalui masa praaksara atau masa prasejarah, masyarakat Indonesia mulai memasuki masa kehidupan yang baru, yaitu masa kebudayaan Hindu-Buddha. Jadi memang dua kebudayaan ini datang secara bersamaan ya di Indonesia. Tidak bisa dipastikan mana yang datang terlebih dahulu, kebudayaan Hindukah atau kebudayaan Buddhakah gitu. Yang jelas dalam sejarah di Indonesia, kehidupan masa Hindu-Buddha itu memang dijadikan satu gitu, dijadikan satu periode. Oke teman-teman, berbicara tentang kebudayaan Hindu-Buddha, tentunya teman-teman sudah tahu ya bahwa begitu banyak peninggalan-peninggalan dari kebudayaan Hindu-Buddha yang ada di Indonesia. Contohnya ada Candi Borobudur ya, yang merupakan salah satu dari 7 situs keajaiban dunia. Kemudian ada juga Candi Prambanan yang sudah terkenal juga di Indonesia dan dijadikan sebagai tempat wisata. Oh ya, teman-teman tahu nggak? Ternyata nih ya, di Karawang juga ada loh peninggalan dari kebudayaan Hindu-Buddha, yaitu Candi Jiwa namanya. Jadi Candi Jiwa ini adalah peninggalan dari Kerajaan Tarumanegara yang diperkirakan dibangun sekitar abad 2 sampai dengan abad 12 Masehi. Dan tentunya masih banyak lagi ya peninggalan-peninggalan dari kebudayaan Hindu-Buddha yang ada di Indonesia. Oke, kalau gitu kita balik lagi nih ke tema di video kita kali ini, yaitu tentang sejarah awal masuknya kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Jadi, menurut para ahli sejarah, ada 4 teori yang menyatakan proses masuknya kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Oke, langsung saja kita bahas teori yang pertama, yaitu disebut dengan teori Waisya. Nah, teori ini dikemukakan oleh N.J. Crom. Beliau menyebutkan bahwa proses masuknya kebudayaan Hindu-Buddha dibawa oleh para pedagang India. Baik, kalau begitu kita bahas dulu nih gimana ceritanya masyarakat Indonesia bisa melakukan hubungan dagang dengan orang-orang India ya. Jadi awal mulanya orang India ini sudah mempunyai hubungan dagang dengan orang-orang Cina gitu ya. Semula hubungan dagangnya dilakukan melalui jalur darat yang dikenal dengan jalur sutra. Nah, jalur ini membentang dari Cina melewati Asia Tengah sampai ke Eropa. Komoditi utama yang diperdagangkan adalah kain sutra dari Cina. Nah, itulah kenapa jalur ini dinamakan dengan jalur sutra. Selain kain sutra juga ada seperti wewangian ya, barang dagangannya. Juga ada rempah-rempah yang menjadi komoditas yang sangat laris di Eropa. Akan tetapi, sejak awal abad Masehi, jalur itu dialihkan melalui jalur laut karena situasi jalan darat di Asia Tengah sudah tidak aman pada saat itu. Oke teman-teman, bisa lihat gambarnya ya. Jadi kalau dilihat dari peta perdagangan ini, jalur laut yang terdekat dari India ke Cina itu melalui Selat Malaka. Yang mana jika para pedagang India ini melewati Selat Malaka, tentunya juga akan melewati kepulauan Indonesia. Sehingga para pedagang dari India ini seringkali melakukan transit atau pemberhentian di kepulauan Indonesia. Nah, dengan adanya peralihan rute perdagangan ini juga telah membawa keuntungan bagi masyarakat di Indonesia. Sejak saat itu, masyarakat di Indonesia juga ikut aktif dalam hubungan dagang tersebut, sehingga terjadilah hubungan di antara Indonesia, India, dan Indonesia dengan Cina.
Nah, karena adanya hubungan inilah yang menjadi penyebab masuknya kebudayaan Hindu-Buddha ke Indonesia. Tentunya hubungan dagang ini juga berlangsung lama ya, dan selama mereka berdagang pastinya ada kontak sosial ya, ada komunikasi, ada interaksi, sehingga perlahan-lahan kebudayaan baru yang dibawa oleh para pedagang India ini mulai menyebar dan menyerap dalam kehidupan masyarakat di Indonesia. Dan dikarenakan para pedagang India ini menggunakan jalur laut ya untuk melakukan perdagangan, sementara teknologi pada saat itu belum secanggih yang sekarang ya, sehingga para pedagang India ini sangat bergantung kepada angin musim untuk dapat berlayar gitu. Dan sambil menunggu perubahan arah angin, para pedagang India ini menetap di Indonesia pada waktu tertentu. Nah, selama waktu tertentu itulah yang memungkinkan para pedagang dari India untuk menikah dengan orang pribumi. Nah, dengan adanya pernikahan inilah yang juga mempengaruhi masuknya kebudayaan Hindu-Buddha ke Indonesia. Jadi menurut teori Waisya itu kebudayaan Hindu-Buddha masuk ke Indonesia dikarenakan adanya hubungan dagang antara Indonesia dengan India dan juga adanya pernikahan antara orang India ya, antara pedagang India dengan orang pribumi gitu. Oke, kalau gitu kita lanjut ke teori yang kedua, yaitu teori kesatria. Nah, kesatria ini adalah salah satu kasta ya dalam ajaran agama Hindu. Jadi, orang-orang yang termasuk ke dalam kasta kesatria ini adalah orang-orang yang berpengaruh, orang-orang yang memiliki pengaruh gitu, seperti para bangsawan, raja-raja, kemudian pahlawan gitu ya, orang-orang yang membela kaum-kaum lemah gitu, seperti itu. Dalam teori kesatria ini ada 3 pendapat ya yang agak berbeda gitu. Yang pertama pendapat dari C.C. Burke. Dia menjelaskan bahwa para golongan kesatria ini ya yang turut menyebarkan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Jadi ada salah satu dari golongan kesatria ini yang ikut terlibat konflik dalam masalah perebutan kekuasaan di Indonesia. Nah, biasanya perebutan kekuasaan ini terjadi di antara dua suku gitu. Jika ada salah satu suku yang menang, sebagai hadiahnya adalah para kesatria dari India ini boleh menikahi salah satu putri dari kepala suku tersebut. Nah, dengan adanya pernikahan ini yang menyebabkan para kesatria dapat dengan mudahnya menyebarkan tradisi Hindu-Buddha kepada keluarga yang dinikahinya tadi. Dan selanjutnya, berkembanglah tradisi Hindu-Buddha dalam kerajaan di Indonesia. Jadi, teori dari C.C. Burke ini hampir sama ya dengan teori dari N.C. Combe yang menyatakan bahwa penyebaran kebudayaan Hindu-Buddha ini dilakukan dengan cara pernikahan gitu. Baik, selanjutnya ada pendapat lain dari Mukherjee yang hampir sependapat dengan C.C. Burke gitu. Mukherjee mengatakan bahwa golongan kesatria dari India lah yang membawa pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha ke Indonesia. Dan para kesatria ini selanjutnya membangun koloni-koloni ya yang berkembang menjadi sebuah kerajaan. Dan yang ketiga ada pendapat dari G.L. Mons ya yang mencoba menghubungkan proses terbentuknya kerajaan-kerajaan di Indonesia pada awal abad ke-5 dengan situasi yang terjadi di India pada abad yang sama. Nah, ternyata sekitar abad ke-5 di antara para keluarga kerajaan di India Selatan melarikan diri ke Indonesia sewaktu kerajaannya mengalami kehancuran, dan mereka itu nantinya mendirikan kerajaan-kerajaan di Indonesia gitu. Jadi yang dapat disimpulkan dari teori kesatria ini adalah bahwa kebudayaan Hindu-Buddha yang ada di Indonesia ini disebarkan oleh para kesatria yang datang ke Indonesia dan kemudian mereka membangun kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia.
Baik, kita lanjut ke teori yang ketiga, yaitu teori Brahmana. Nah, Brahmana ini juga merupakan salah satu kasta yang mana dalam kasta ini Jadi teori Brahmana ini diungkap oleh Joseph Chandler, yaitu orang-orang yang mempunyai mengatakan bahwa kebudayaan Hindu-Buddha dari India yang menyebar ke Indonesia dibawa oleh golongan Brahmana, yaitu golongan cendekiawan. Pendapatnya itu didasarkan pada pengamatan terhadap sisa-sisa peninggalan kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha di Indonesia. Nah, terutama pada prasasti-prasasti yang menggunakan bahasa Sanskerta dan huruf Pallava. Karena hanya golongan Brahmana lah yang menguasai bahasa dan huruf itu, maka sangat jelas di sini adanya peran Brahmana. Dan seperti yang kalian tahu, pastinya kalian juga udah nggak asing gitu ya mendengar bahasa Sanskerta, karena semboyan dari negara kita saja menggunakan bahasa Sanskerta. Dan sekarang kalian udah tahu ya, bahasa Sanskerta itu asalnya dari mana. Jadi bahasa Sanskerta itu asalnya dari para Brahmana yang ada di India. Oke, yang terakhir ada teori arus balik. Nah, teori ini dikemukakan oleh Frederik David Kahn Bosch atau disingkat menjadi FDK Bosch. Beliau ini adalah seorang ilmuwan dan profesor ahli Indologi dan Indonesia yang berkebangsaan Belanda. Nah, ketertarikan beliau mencakup bidang-bidang agama, arkeologi, dan sejarah seni India, Indonesia, dan Asia Tenggara. Jadi, teori ini menyebutkan bahwa banyak pemuda Indonesia yang belajar agama Hindu-Buddha ke India, dan setelah memperoleh ilmu yang banyak, mereka kembali ke Indonesia untuk menyebarkannya. Oke, itu dia tadi ada 4 teori yang menerangkan tentang proses masuknya kebudayaan Hindu-Buddha ke Indonesia. Jadi tadi yang pertama adalah teori Waisya, ya. Kemudian yang kedua ada teori Kesatria, ketiga teori Brahmana, dan yang keempat adalah teori arus balik. Oke teman-teman, sampai sini dulu ya untuk video kali ini. Dan semoga apa yang ada di video ini bisa menambah pengetahuan kalian dan bisa bermanfaat untuk kalian semuanya ya. Dan mohon maaf banget kalau kualitas audionya kurang bagus ya. Tadi juga banyak backsound yang mengganggu, tapi mudah-mudahan tidak mengurangi sedikit pun manfaat yang bisa kalian ambil di video kali ini ya. Oke, kalau gitu terima kasih untuk yang sudah menonton dan yang sudah mendengarkan ya. Dan jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe channel aku bagi yang belum. Dan akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.